Inilah Medan baruku. Aku akan membimbing banyak orang di kota ini. Sholat kakek tadi tidak sempurna. Allah tidak akan menerima sholat yang asal-asalan. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu marahi, nak. Beliau adalah Haji Abdullah. Assalamualaikum sahabat. Di video ini, saya akan menceritakan kisah seseorang bernama Agus yang hidupnya penuh dengan keyakinan membara yang justru membawanya pada jurang kehinaan. Bayangkan, seorang pemuda yang merasa paling benar dengan ilmu agama melimpah, berdiri tegak di depan seorang kakek tua yang sholatnya dianggap cacat. Dengan suara keras, ia menghakimi, memaki, bahkan mengusir kakek itu dari rumah Allah. Namun, di balik jubah lusuh kakek itu tersembunyi sebuah rahasia yang akan menghancurkan seluruh kesombongan pemuda itu hingga ke akarnya. Apa sebenarnya rahasia yang tersembunyi itu, dan bagaimana sebuah teguran sombong bisa mengubah takdir seorang penuntut ilmu selamanya? Namun, sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Agus adalah seorang pemuda desa yang usianya tepat menginjak 30 tahun. Ia berasal dari sebuah perkampungan kecil yang jauh dari keramaian kota, terletak di lereng perbukitan yang hijau subur, dikelilingi oleh hamparan sawah dan aliran sungai yang jernih. Sejak kecil, Agus sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Matanya selalu berbinar saat diajak berbicara tentang ilmu, terutama ilmu agama. Orang tuanya yang hidup sederhana sebagai petani melihat potensi besar dalam diri putra tunggal mereka. Mereka meyakini bahwa Agus ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang istimewa, seseorang yang akan membawa nama baik keluarga dan desanya. Keputusan Agus untuk menuntut ilmu di pondok pesantren bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu adalah panggilan jiwa yang telah tumbuh dan berakar dalam hatinya sejak ia masih sangat muda. Pada usia belasan tahun, dengan restu penuh dari kedua orang tuanya, Agus meninggalkan rumah, membawa serta sebuah tas kain berisi beberapa helai pakaian dan sebuah Al-Quran lusuh. Ia menuju sebuah pondok pesantren yang terkenal di daerah lain, sebuah tempat yang dijanjikan akan memberinya bekal ilmu agama yang mumpuni. Di pondok pesantren itu, Agus mengabdikan seluruh masa mudanya. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang ketat dan padat, dimulai sejak sebelum fajar menyingsing. Setiap pagi, ia adalah salah satu santri pertama yang terbangun, bergegas mengambil wudhu dengan air dingin yang menggigil, kemudian melangkah menuju musola pondok untuk sholat tahajud. Setelah itu, ia akan duduk bersila, membaca Al-Quran hingga adzan subuh berkumandang. Sholat subuh berjamaah adalah awal dari hari yang panjang, diikuti dengan kajian kitab kuning yang berlangsung selama berjam-jam. Agus selalu menjadi santri yang paling rajin dan paling cepat dalam memahami pelajaran. Ia memiliki daya ingat yang sangat tajam, mampu menghafal ayat-ayat Allah dan ribuan hadis Nabi Muhammad SAW dengan presisi yang mengagumkan. Guru-guru di pondok, para ustadz dan kiai seringkali memuji kecerdasan dan ketekunan Agus di hadapan santri-santri lain. Mereka melihatnya sebagai calon ulama besar, penerus estafet ilmu agama. Pujian-pujian ini, meskipun tulus dan bermaksud baik, perlahan-lahan menumbuhkan benih-benih kebanggaan yang tak disadari dalam diri Agus. Ia mulai merasa dirinya berbeda. Ia mulai merasa bahwa pemahamannya tentang agama jauh lebih mendalam, lebih benar, dan lebih komprehensif dibandingkan dengan kebanyakan orang di sekitarnya. Dalam setiap diskusi, ia selalu mampu memberikan argumen yang kuat, mengutip dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan lancar.
Teman-teman santrinya seringkali meminta bantuannya untuk menjelaskan materi yang sulit dan Agus dengan senang hati membantu meskipun kadang terselip nada superioritas dalam penjelasannya. Seiring berjalannya waktu, perasaan superioritas itu semakin menguat. Agus mulai melihat dunia dengan kacamata yang sangat kritis, terutama dalam hal praktik keagamaan. Ia seringkali menemukan apa yang ia anggap sebagai ketidaksempurnaan atau kesalahan dalam cara orang lain beribadah. Ia akan membandingkan setiap gerakan sholat, setiap bacaan zikir, setiap tata cara ibadah dengan apa yang telah ia pelajari secara detail di kitab-kitab fikih. Jika ada sedikit saja perbedaan, ia akan langsung menganggapnya sebagai sebuah kesalahan yang harus diluruskan. Pikirannya seringkali dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan menghakimi. Bagaimana bisa mereka tidak tahu tentang hal sesederhana ini? Bukankah sudah jelas aturannya dalam kitab-kitab? Apakah mereka tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Ia lupa bahwa ilmu adalah lautan yang tak bertepi dan setiap orang memiliki kapasitas dan pemahaman yang berbeda. Ia lupa bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi cara seseorang beribadah, bukan hanya pengetahuan semata. Setelah bertahun-tahun lamanya menimba ilmu, tibalah saatnya bagi Agus untuk menyelesaikan pendidikannya di pondok. Ia lulus dengan predikat terbaik. Menjadi santri teladan yang dielu-elukan. Dengan membawa segudang ilmu yang telah ia kuasai dan harapan besar di dada, Agus kembali ke desanya. Sambutan yang ia terima sangat meriah. Keluarga dan seluruh masyarakat desa menyambutnya dengan sukacita. Mereka mengadakan syukuran kecil, mengundang tetangga dan kerabat untuk mendoakan Agus. Agus menjadi kebanggaan desa. Banyak tetangga yang datang berkunjung ke rumahnya meminta nasihat agama atau sekadar ingin mendengar cerita Agus tentang pengalaman belajarnya di pondok. Agus dengan senang hati berbagi ilmu, memberikan ceramah singkat di surau desa dan membimbing anak-anak mengaji. Namun, di balik semua itu, ada perasaan hampa yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa desanya terlalu kecil untuk menampung ilmu yang begitu luas yang ia miliki. Lingkupnya terasa sempit. Diskusi-diskusi agama di desanya terasa kurang menantang. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun seringkali sederhana dan mudah dijawab. Ia merindukan forum-forum kajian yang lebih besar, perdebatan yang lebih mendalam, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan lebih banyak orang yang memiliki pemahaman agama yang bervariasi. Ia merasa ilmunya akan lebih bermanfaat jika disebarkan di tempat yang lebih luas, di mana orang-orang lebih haus akan kebenaran Allah. Keinginan untuk merantau ke kota besar mulai menguasai pikirannya. Ia sering termenung di malam hari menatap langit bertabur bintang dari jendela kamarnya. "Aku harus pergi ke kota," bisiknya pada diri sendiri. Di kota pasti banyak masjid besar, banyak majelis ilmu, banyak orang yang membutuhkan bimbinganku. Aku bisa menjadi seorang ustadz besar, membimbing umat menuju jalan Allah yang benar. Semarang sebagai kota besar terdekat dengan desanya menjadi tujuan utama dalam benaknya. Ia pernah mendengar cerita tentang Semarang dari beberapa teman pondoknya, tentang masjid-masjidnya yang megah dan komunitas muslimnya yang aktif. Setelah membulatkan tekad, Agus menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya. Awalnya, mereka merasa berat hati untuk melepas putra satu-satunya itu pergi merantau lagi. Mereka khawatir dengan kerasnya kehidupan kota. Namun, melihat semangat dan keyakinan yang membara di mata Agus, mereka akhirnya memberikan restu dengan berat hati. Dengan bekal seadanya, beberapa potong pakaian, dan kitab-kitab kesayangannya yang selalu menemaninya, Agus pamit. Ia mencium tangan kedua orang tuanya, memohon doa restu, dan berjanji akan selalu menjaga nama baik keluarga dan agamanya. Perjalanan menuju Semarang ditempuh Agus dengan menumpang bis umum. Selama perjalanan, matanya tidak henti-hentinya mengamati pemandangan di luar jendela.
Dari hamparan sawah hijau yang mulai menguning, perbukitan yang diselimuti kabut tipis, hingga bangunan-bangunan yang semakin padat dan tinggi seiring mendekati kota. Setiap jengkal perjalanan terasa seperti gerbang menuju babak baru dalam hidupnya. Dalam benaknya, ia membayangkan bagaimana ia akan memulai hidup baru di kota besar itu. Ia membayangkan dirinya menjadi seorang ustadz yang disegani, memberikan ceramah di mimbar-mimbar masjid, membimbing umat menuju jalan Allah yang benar. Ia merasa sangat optimis, penuh semangat, dan sedikit sombong dengan ilmunya. Sesampainya di terminal bis Semarang, Agus merasakan hiruk-pikuk kota yang jauh berbeda dengan desanya. Suara klakson kendaraan yang bersautan tanpa henti, keramaian orang-orang yang berlalu lalang dengan tergesa-gesa, gedung-gedung tinggi yang menjulang seolah menembus awan. Semua ini adalah pemandangan baru baginya, sebuah pengalaman yang memacu adrenalin. Ia menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara kota yang bercampur dengan aroma knalpot kendaraan, asap masakan, dan berbagai jenis parfum. Ini adalah awal yang ia impikan, sebuah medan baru untuk mengamalkan ilmunya, sebuah panggung yang lebih besar untuk menunjukkan kepintarannya. Agus segera mencari tempat tinggal sementara. Ia tidak punya banyak uang, jadi ia mencari pondokan sederhana atau kamar kos yang murah. Setelah bertanya kepada beberapa orang di sekitar terminal, ia akhirnya menemukan sebuah kamar kos kecil yang terletak tidak jauh dari sebuah masjid besar. Lokasinya strategis, pikirnya. Ia bisa dengan mudah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan mungkin mencari kesempatan untuk berdakwah. Kamar kos itu hanya berisi sebuah kasur tipis yang beralaskan tikar, sebuah lemari kecil yang sudah agak reot, dan meja belajar sederhana yang terbuat dari kayu bekas. Namun, bagi Agus, itu sudah lebih dari cukup. Yang terpenting adalah ia memiliki tempat untuk beristirahat, melanjutkan studinya, dan dekat dengan rumah Allah. Beberapa hari pertama di Semarang dihabiskan Agus untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia menjelajahi lingkungan sekitar kosnya, mengunjungi pasar tradisional yang ramai, dan tentunya masjid besar yang ia lihat dari jauh. Masjid itu tampak megah dengan kubah hijau kebiruan yang memantulkan cahaya matahari dan menara-menara yang menjulang tinggi, seolah mencapai langit. Arsitekturnya klasik namun tetap terlihat modern, memadukan unsur-unsur tradisional Jawa dengan sentuhan Islami yang elegan. Halamannya luas, bersih, dan dipenuhi dengan taman-taman kecil yang terawat rapi, dengan bunga-bunga berwarna-warni yang mekar indah. Ini adalah masjid yang sempurna untuk mengamalkan ilmunya, pikir Agus. Ini adalah tempat yang pantas bagi seorang penuntut ilmu sepertinya. Ia mulai rutin sholat berjamaah di masjid itu. Setiap kali masuk ke dalam masjid, ia selalu merasakan aura ketenangan yang luar biasa. Lantai masjid yang dingin dan bersih, aroma wangi dupa yang semerbak, dan lantunan ayat-ayat suci Allah yang sering terdengar dari pengeras suara. Semua itu menambah kekhusyukan dalam ibadahnya. Namun, di balik kekhusyukannya tersembunyi pula kebiasaan lamanya, mengamati orang-orang di sekitarnya dengan tatapan kritis. Agus mulai memperhatikan cara sholat jamaah lain. Ia melihat bagaimana mereka berdiri tegak, bagaimana mereka ruku dengan khusyuk, bagaimana mereka sujud dengan tenang, dan bagaimana mereka duduk di antara dua sujud. Ia membandingkan setiap gerakan dengan apa yang telah ia pelajari secara detail di pondok. Dalam benaknya, ia sering menemukan celah-celah atau ketidaksempurnaan. Ada yang rukunya kurang sempurna, punggungnya tidak lurus. Ada yang sujudnya terlalu cepat, tidak tumakninah. Ada yang duduk tasyahudnya tidak sesuai sunnah, jari telunjuknya tidak digerakkan atau tidak diangkat. Agus seringkali menghela napas, merasa prihatin dan sedikit jengkel. Betapa banyak orang yang sholatnya tidak sempurna, pikirnya.
Mereka mungkin tidak tahu, ini adalah tugasku untuk meluruskan. Allah pasti akan bangga dengan usahaku menegakkan kebenaran. Perasaan superioritas ini semakin menguat dalam dirinya. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk mengajarkan kebenaran, untuk mengoreksi setiap kesalahan yang ia lihat. Ia yakin bahwa ilmunya adalah cahaya yang harus dibagikan, bahkan jika itu berarti harus mengoreksi orang lain secara langsung, tanpa basa-basi. Ia percaya bahwa menegakkan kebenaran adalah bagian dari perintah Allah, dan ia adalah alat yang dipilih untuk tugas mulia itu. Ia merasa bahwa ia adalah seorang prajurit Allah yang bertugas untuk membersihkan ajaran agama dari segala bentuk ketidaksempurnaan. Suatu sore, menjelang waktu sholat asar, Agus sudah berada di masjid. Ia mengambil tempat di syaf paling depan, tepat di belakang imam, dekat dengan mimbar. Seperti biasa, ia duduk sambil membaca Al-Quran, menunggu azan berkumandang. Matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk, memperhatikan jamaah yang mulai berdatangan. Masjid itu mulai ramai, menandakan sebentar lagi sholat akan dimulai. Udara di dalam masjid terasa sejuk berkat kipas angin besar yang berputar di langit-langit. Aroma wangi karpet masjid bercampur dengan aroma parfum beberapa jamaah. Di antara keramaian itu, Agus melihat seorang kakek tua masuk ke dalam masjid. Penampilannya sangat sederhana, bahkan terkesan lusuh dan tidak terawat. Pakaiannya sudah agak usang, warnanya pudar, dan ada beberapa noda yang menempel. Rambutnya memutih seluruhnya dan sedikit acak-acakan. Wajahnya terlihat sangat lelah dengan keriputan-keriputan dalam yang menandakan usianya yang sudah sangat lanjut. Kulitnya tampak kendur, matanya sayu. Kakek itu berjalan perlahan, langkahnya sedikit terhuyung-huyung, seolah menopang beban yang sangat berat di pundaknya. Ia membawa sebuah tongkat kayu sebagai penopang, setiap langkahnya diiringi bunyi ketukan tongkat yang samar di lantai masjid. Agus memperhatikan kakek itu dengan saksama. Kakek itu memilih tempat di syaf paling belakang, di sudut ruangan, dekat dengan pilar masjid. Ia duduk bersandar pada dinding, matanya terpejam sejenak, seolah mengumpulkan sisa-sisa tenaganya yang hampir habis. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja menempuh perjalanan jauh dan sangat melelahkan. Agus melihat kehusutan pada pakaian kakek itu, juga noda-noda kecil yang menempel di pecinya. Dalam hati Agus muncul sedikit rasa jijik dan penghakiman. Orang tua ini seharusnya lebih memperhatikan kebersihan, pikirnya dengan nada mencela. Apalagi ini di masjid Allah, rumah sucinya, bukankah kebersihan sebagian dari iman? Azan asar berkumandang, merdu mengisi seluruh penjuru masjid. Suara muadzin yang syahdu memantul dari dinding-dinding, menciptakan suasana khusyuk. Jamaah segera berdiri, merapatkan syaf, bersiap untuk sholat. Kakek tua itu pun berusaha bangkit. Gerakannya sangat lambat, penuh perjuangan. Tangannya gemetar saat mencoba berdiri tegak, tubuhnya sedikit bergoyang. Agus melihat itu, dan dalam benaknya, ia sudah mulai membuat penilaian yang tajam. Bagaimana bisa sholatnya sempurna jika berdiri saja sudah sulit? Pasti nanti gerakannya akan serampangan. Sholat asar dimulai. Imam melantunkan takbiratul ihram dengan suara mantap, diikuti oleh seluruh jamaah. Agus dengan khusyuk mengikuti setiap gerakan. Namun, matanya sesekali melirik ke belakang, ke arah kakek tua itu. Ia melihat kakek itu kesulitan dalam setiap gerakan sholatnya. Saat takbiratul ihram, tangannya terangkat tidak sempurna, hanya setinggi dada, tidak sampai telinga seperti yang diajarkan dalam sunnah. Gerakannya pun lambat, tidak seenergik jamaah lain. Kakek itu tampak kesulitan mengangkat kedua tangannya. Ketika ruko, punggung kakek itu tidak bisa lurus sempurna.
Ia terlihat sedikit membungkuk dan gemetar saat menahan posisi itu. Kepalanya tidak sejajar dengan punggung dan tangannya tidak mencengkram lutut dengan kuat. Agus mengerutkan kening. Rukuknya tidak sempurna, pikirnya dengan nada geram. Padahal ruku adalah salah satu rukun sholat. Jika tidak sempurna, bagaimana bisa sholatnya sah? Ini adalah pelanggaran serius terhadap tata cara sholat yang benar. Saat sujud, kakek itu membutuhkan waktu lebih lama untuk turun. Dahi dan hidungnya tidak sepenuhnya menempel di lantai dengan mantap. Tangannya juga tidak merapat sempurna ke samping telinga, melainkan sedikit melebar dan gemetar. Bahkan saat bangkit dari sujud pertama menuju duduk di antara dua sujud, kakek itu tampak kesulitan. Ia harus menopang tubuhnya dengan kedua tangan di lantai dan posisinya tidak sepenuhnya tegak, sedikit miring. Agus melihat setiap detail itu dengan pandangan menghakimi yang tajam. Agus merasa gelisah. Setiap gerakan kakek tua itu dalam pandangannya adalah sebuah kesalahan fatal, sebuah ketidaksempurnaan yang tidak bisa ia biarkan begitu saja terjadi di hadapannya. Ia merasa seperti ada api yang membakar di dalam dadanya, sebuah desakan kuat untuk meluruskan apa yang ia anggap salah. Bagaimana bisa seseorang sholat dengan cara seperti itu di masjid Allah, rumah sucinya? Bukankah masjid adalah tempat untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesempurnaan? Ia merasa bahwa ini adalah penghinaan terhadap Allah. Pikirannya terus berkecamuk sepanjang sholat. Ia mencoba fokus pada bacaan dan gerakannya sendiri, tetapi bayangan gerakan kakek tua itu terus menghantuinya. Ia merasa bahwa sebagai seorang penuntut ilmu agama yang telah lulus dari pondok terbaik, ia memiliki kewajiban moral untuk menegakkan kebenaran. Ia merasa bahwa membiarkan kesalahan seperti itu terjadi di hadapannya adalah sebuah dosa, sebuah kelalaian yang tidak bisa dimaafkan. Aku harus bertindak, pikirnya. Ini adalah tugasku sebagai seorang muslim yang berilmu. Ketika sholat asar selesai, imam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan suara yang menenangkan. Jamaah mulai berzikir, sebagian ada yang langsung berdoa dengan mengangkat tangan. Agus tidak langsung beranjak, matanya tertuju pada kakek tua itu. Kakek itu masih duduk di tempatnya, tampak sangat kelelahan, napasnya sedikit terengah-engah. Ia belum beranjak dari posisi tasyahud akhir, seolah-olah butuh waktu lebih lama untuk memulihkan tenaganya. Agus merasa tidak bisa menahan diri lagi. Rasa kesalnya memuncak, bercampur dengan keyakinan yang kuat bahwa ia sedang melakukan hal yang benar. Ia merasa bahwa ia harus bertindak, harus memberitahu kakek itu tentang kesalahannya. Dengan langkah mantap, penuh keyakinan, dan sedikit arogan, Agus bangkit dari duduknya. Ia berjalan menuju syaf belakang, tempat kakek tua itu berada. Setiap langkahnya terasa berat, namun dipenuhi dengan keyakinan akan kebenaran mutlak yang ia genggam. Beberapa jamaah yang melihat Agus berjalan menuju kakek tua itu mulai saling berpandangan. Ada sedikit keheranan di wajah mereka, sedikit kecemasan. Mereka mungkin merasakan aura ketegangan yang tiba-tiba muncul di dalam masjid yang tadinya tenang. Namun, tidak ada yang berani bertanya atau menghentikan Agus. Mereka hanya bisa mengamati dalam diam. Agus berdiri tepat di hadapan kakek tua itu. Bayangannya menjulang di atas tubuh kakek yang ringkih. Kakek itu mengangkat kepalanya perlahan, menatap Agus dengan tatapan yang sedikit bingung, mungkin juga terkejut dengan kehadiran tiba-tiba pemuda itu. Mata kakek itu tampak keruh, namun memancarkan ketenangan yang aneh, seolah tidak terpengaruh oleh apapun. "Kakek," kata Agus dengan suara yang tegas, bahkan sedikit membentak. Suaranya cukup keras, sehingga beberapa jamaah di sekitarnya bisa mendengarnya dengan jelas. Kakek tua itu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya sedikit, seolah menerima teguran itu dengan pasrah, tanpa perlawanan. Ada sedikit getaran di tubuhnya, namun ia tetap diam. Agus merasa semakin geram dengan respons kakek yang pasif itu. Ia mengira kakek itu tidak mengerti atau tidak peduli. Apakah kakek tidak tahu bagaimana sholat yang benar? Lanjut Agus, intonasinya semakin meninggi. Bukankah sudah jelas aturannya dalam kitab-kitab fikih? Setiap gerakan harus sempurna, tumakninah, tidak terburu-buru. Allah tidak akan menerima sholat yang asal-asalan. Agus kemudian mulai mencontohkan gerakan sholat yang benar dengan gerakan yang tegas.
dan jelas, seolah sedang mengajari seorang anak kecil. Lihat kakek, saat takbir, tangan harus terangkat sampai telinga, dengan telapak tangan menghadap kiblat, bukan hanya sampai dada. Saat ruku, punggung harus lurus, pandangan ke tempat sujud, dan tangan mencengkeram lutut dengan kuat, bukan membungkuk seperti itu kakek. Ia terus berbicara, intonasinya semakin meninggi, suaranya memenuhi ruangan masjid yang hening. Dan sujud, dahi dan hidung harus menempel sempurna di lantai. Tangan juga harus di samping telinga, jari-jari merapat. Jangan terburu-buru kakek, solat itu adalah tiang agama. Jika tiangnya saja sudah miring dan tidak kokoh, bagaimana bisa bangunannya kokoh dan tegak berdiri? Allah pasti tidak akan ridho. Beberapa jamaah di sekitar mereka mulai merasa sangat tidak nyaman. Mereka saling berbisik, beberapa mencoba mendekat, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat ekspresi wajah Agus yang penuh kemarahan dan penghakiman, dan ekspresi kakek tua yang hanya menunduk dalam diam. Namun, Agus tidak peduli. Ia merasa sedang menjalankan tugas suci, menegakkan kebenaran Allah. Solat itu butuh kesempurnaan kakek, lanjut Agus. Nada suaranya kini terdengar sangat menghakimi dan merendahkan. Allah tidak akan menerima solat yang asal-asalan, yang tidak sesuai sunnah. Jika kakek tidak bisa sholat dengan sempurna karena faktor usia, karena tubuh kakek yang sudah renta, lebih baik kakek sholat di rumah saja, tidak usah ke masjid ini jika sholatnya belum sempurna. Nanti malah mengganggu kekhusyukan jamaah lain dan membuat mereka bingung. Kata-kata terakhir Agus terdengar seperti sebuah ultimatum, sebuah pengusiran yang terang-terangan dan kejam. Kakek tua itu hanya diam, menunduk semakin dalam. Ada getaran kecil di tubuhnya yang lusuh, sebuah tanda kesedihan atau mungkin kelelahan yang mendalam. Namun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya perlahan-lahan mencoba bangkit dari duduknya, dengan bantuan tongkatnya, bersiap untuk pergi. Suasana di masjid menjadi hening seketika, hening yang mencekam, penuh dengan ketegangan. Semua mata tertuju pada Agus dan kakek tua itu. Ada rasa malu, rasa tidak percaya, dan juga kemarahan yang samar-samar terpancar dari wajah beberapa jamaah. Mereka tidak menyangka akan ada kejadian seperti ini di dalam masjid, di hadapan mereka semua. Seorang jamaah paruh baya yang sedari tadi memperhatikan dengan wajah tegang dan khawatir, akhirnya memberanikan diri untuk maju. Ia mendekati Agus, tangannya menyentuh pundak pemuda itu dengan lembut namun tegas, seolah mencoba menahan laju amarah Agus. "Nak," kata jamaah itu dengan suara pelan namun penuh wibawa. "Maaf, tapi kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu marahi." Agus menoleh, menatap jamaah paruh baya itu dengan ekspresi bingung dan sedikit kesal karena interupsi. "Maksud Bapak apa? Saya hanya meluruskan kesalahan. Bukankah itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar? Bukankah kita harus menegakkan kebenaran Allah?" Jamaah paruh baya itu menghela napas panjang, tatapannya menyiratkan kesedihan dan kecewaan yang mendalam. Ia menunjuk ke arah kakek tua yang kini sudah berdiri, bersiap untuk pergi dengan langkah gontai. "Tahukah kamu anak muda, siapa kakek yang baru saja kamu marahi dan kamu usir itu?" Agus menggelengkan kepala, merasa sedikit terganggu dengan interupsi ini. "Tidak, saya tidak tahu, dan itu tidak penting. Yang penting adalah sholatnya tidak sempurna. Saya hanya menegakkan sunnah." Jamaah paruh baya itu menatap Agus dengan tatapan penuh iba bercampur kecewa. Ia melihat kesombongan yang begitu nyata di mata pemuda itu. Kakek itu adalah Haji Abdullah. Nama itu terdengar asing bagi Agus. Ia tidak mengenalnya. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. "Haji Abdullah, siapa dia Bapak?" "Haji Abdullah," lanjut jamaah itu, suaranya kini sedikit bergetar menahan emosi, "adalah pemilik tanah wakaf masjid ini. Masjid yang kamu pijak ini, tanahnya adalah wakaf dari beliau dan keluarganya.
Beliau adalah orang yang mewakafkan seluruh hartanya untuk pembangunan masjid ini. Agus terdiam, matanya membelalak, tubuhnya terasa kaku, seolah membeku di tempatnya. Ia mencoba mencerna informasi itu, tetapi otaknya seolah berhenti bekerja. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Pemilik masjid, orang yang mewakafkan tanah ini, bukan hanya itu nak, tambah jamaah paruh baya lainnya, yang kini juga ikut mendekat, wajahnya juga menunjukkan kecewaan yang mendalam. Haji Abdullah ini dulunya adalah imam besar masjid ini. Beliau sudah mengabdi puluhan tahun. Beliau yang membangun masjid ini dari nol, dari musola kecil yang sederhana, hingga menjadi masjid semegah ini dengan keringat dan air matanya sendiri. Beliau adalah sosok yang sangat berjasa bagi kami semua. Seorang ibu-ibu yang juga ikut mendengar, menimpali dengan suara sedih. Pelan namun penuh kekaguman. Beliau adalah ulama yang sangat dihormati di kota ini, nak. Ilmu beliau sangat luas, jauh lebih luas dari yang bisa kita bayangkan. Tapi beliau selalu rendah hati, tidak pernah sekalipun menunjukkan kesombongan. Beliau adalah teladan bagi kami semua. Agus merasa seperti disambar petir di siang bolong. Kakinya terasa lemas, tidak mampu menopang tubuhnya lagi. Informasi itu menghantamnya seperti gelombang tsunami yang dahsyat, meruntuhkan semua keyakinan dan kebanggaan yang selama ini ia miliki. Pemilik masjid, imam besar, ulama besar, orang yang baru saja ia marahi, ia bentak, ia usir adalah sosok sehebat itu? Sosok yang ilmunya mungkin jauh melampaui ilmunya sendiri? Ia menoleh ke arah kakek tua itu. Kakek Haji Abdullah kini sudah berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya tetap perlahan, namun kini terasa lebih berat, seolah membawa beban yang tak terlihat. Wajahnya tetap tenang, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam yang terpancar dari matanya. Hanya ada ketenangan yang mendalam, sebuah ketenangan yang kini terasa menusuk hati Agus seperti ribuan jarum. Agus merasa darahnya berdesir dingin. Rasa malu yang luar biasa tiba-tiba menyergapnya, menguasai seluruh inderanya. Wajahnya memerah padam, kemudian pucat pasi, seolah seluruh darah telah meninggalkan wajahnya. Ia merasa seluruh pandangan jamaah kini tertuju padanya, bukan dengan kekaguman seperti yang ia inginkan, melainkan dengan tatapan menghakimi, tatapan kecewa, tatapan yang penuh dengan rasa iba bercampur jijik. Astagfirullah, bisik Agus, suaranya nyaris tak terdengar, hanya sebuah hembusan nafas yang penuh penyesalan. Ia merasa ingin tenggelam ke dalam bumi, menghilang dari pandangan semua orang. Semua ilmu yang ia banggakan, semua keyakinan akan kebenaran mutlaknya, kini terasa hancur berkeping-keping, menjadi debu yang tak berarti. Ia menyadari betapa sombongnya ia, betapa piciknya pandangannya. Ia telah menilai seseorang hanya dari kulit luarnya, dari gerakannya yang tidak sempurna, tanpa sedikit pun mencoba memahami konteks atau latar belakangnya. Ia telah melupakan esensi dari ajaran agama, adab, akhlak, rasa hormat, dan kasih sayang. Ia telah melupakan bahwa Allah melihat hati, bukan hanya gerakan fisik. Kakek Haji Abdullah, dengan sholatnya yang tidak sempurna secara fisik karena faktor usia dan keterbatasan tubuhnya, mungkin memiliki hati yang jauh lebih bersih, niat yang jauh lebih tulus, dan kedekatan dengan Allah yang jauh lebih mendalam daripada dirinya yang merasa paling pintar. Rasa penyesalan yang mendalam mulai menggerogoti hati Agus. Ia merasa sangat bersalah. Ia telah melakukan dosa besar, tidak hanya kepada seorang hamba Allah, tetapi juga kepada seorang ulama yang sangat dihormati, seorang yang sangat berjasa bagi agama.
Bagaimana mungkin ia bisa begitu buta? Bagaimana mungkin ia begitu arogan? Semua ilmu yang ia pelajari seolah tidak berguna jika tidak diiringi dengan adab. Jamaah-jamaah lain tidak lagi berbicara. Mereka hanya menatap Agus dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, ada rasa prihatin, dan juga sebuah peringatan tanpa kata yang sangat menusuk. Mereka telah menyaksikan sebuah pelajaran berharga yang terjadi tepat di depan mereka. Sebuah pelajaran tentang bahaya kesombongan dan pentingnya kerendahan hati. Agus tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin mengejar kakek Haji Abdullah, memohon maaf, bersujud di kakinya jika perlu. Tetapi kakinya seolah terpaku di tempat, tidak mampu bergerak sedikit pun. Lidahnya keluh, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa berdiri di tengah-tengah masjid yang kini terasa begitu besar dan kosong, dengan beban penyesalan yang menindih jiwanya, membuatnya sulit bernafas. Waktu seolah berhenti, setiap detiknya terasa seperti berjam-jam. Agus merasa seluruh dunia sedang menertawakan kebodohannya, menertawakan keangkuhannya. Ia merasa sangat hina, sangat kecil, lebih kecil dari sebutir debu. Ilmu yang selama ini ia agungkan, kini terasa seperti pedang bermata dua yang telah melukai dirinya sendiri dan orang lain dengan sangat dalam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Agus berbalik. Ia berjalan keluar dari masjid dengan langkah gontai, seolah tidak memiliki tenaga lagi. Kepalanya tertunduk dalam, matanya kosong, tidak melihat apapun di sekitarnya. Ia tidak lagi peduli dengan tatapan jamaah, tidak lagi peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya. Yang ada di benaknya hanyalah rasa malu yang tak terhingga dan penyesalan yang mengakar dalam, membakar habis seluruh kebanggaannya. Langkah kakinya terasa sangat berat, seolah setiap pijakan menanggung 1000 ton beban. Udara sore di luar masjid terasa dingin dan menusuk, namun tidak mampu mendinginkan panas yang membara di dalam dadanya. Ia berjalan tanpa arah, pikirannya kosong, hanya dipenuhi oleh adegan memalukan yang baru saja terjadi, terulang-ulang seperti sebuah rekaman yang tak ada habisnya. Ia terus berjalan, melewati jalan-jalan kota Semarang. Yang ramai, suara kendaraan yang bersahutan, tawa orang-orang yang bercengkrama, dan hiruk-pikuk kehidupan kota seolah-olah tidak sampai ke telinganya. Ia terperangkap dalam dunianya sendiri, dunia yang kini terasa gelap, pengap, dan penuh dengan bayangan penyesalan yang menghantuinya. Akhirnya, tanpa sadar, ia sampai di depan pintu kamar kosnya yang sederhana. Ia membuka pintu dengan kunci yang gemetar di tangannya, masuk ke dalam, dan menguncinya rapat-rapat, seolah ingin mengunci dirinya dari dunia luar. Kamar kecil itu terasa sempit, pengap, seolah-olah semakin menekan jiwanya yang sedang terpuruk dan hancur. Agus menjatuhkan dirinya di atas kasur tipis. Ia memejamkan mata erat-erat, mencoba menghapus bayangan wajah kakek Haji Abdullah yang tenang namun terluka, dan tatapan kecewa dari jamaah masjid. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas adegan itu terulang dalam benaknya, seperti sebuah film horor yang terus-menerus diputar ulang tanpa henti. Ia berbaring dalam kegelapan, membiarkan air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ini adalah kali pertama ia menangis terseduh-seduh sejak ia masih kecil, sejak ia meninggalkan desanya. Tangisan itu bukan hanya karena rasa malu yang luar biasa, tetapi juga karena kesadaran akan kesalahannya yang fatal, kebodohannya yang tak termaafkan. Ia telah merendahkan seorang ulama, seorang hamba Allah yang mulia, seorang yang sangat berjasa. Ia telah berprasangka buruk, ia telah menghakimi, dan ia telah melanggar adab yang paling mendasar dalam beragama.
Semua ilmu yang ia pelajari di pondok, semua hafalan Al-Quran dan hadis yang ia kuasai, semua pemahaman fikih yang ia banggakan, terasa tidak berarti apa-apa saat ini. Apa gunanya ilmu jika tidak diiringi dengan adab dan akhlak yang mulia? Apa gunanya mengetahui hukum-hukum Allah jika hati masih dipenuhi kesombongan dan keangkuhan? Ilmu tanpa adab adalah kehampaan. Pikirannya kembali ke masa-masa di pondok. Para ustadz selalu mengajarkan tentang pentingnya tawadu, tentang kerendahan hati. Mereka selalu mengingatkan bahwa ilmu yang tinggi harus diimbangi dengan akhlak yang mulia. Semakin tinggi ilmumu, semakin tunduklah hatimu. Begitu pesan yang sering ia dengar. Namun, ia telah melupakan itu semua. Ia telah membiarkan ilmunya menjadi bumerang, melukai dirinya sendiri dan orang lain dengan sangat dalam. Ia teringat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam perkelahian, tetapi orang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ia telah gagal. Ia tidak mampu menguasai dirinya. Ia membiarkan amarah, kesombongan dan keangkuhan menguasai akal sehatnya, membutakan mata hatinya. Malam itu, Agus tidak bisa tidur sedikit pun. Pikirannya terus berputar, menyesali setiap kata yang terucap, setiap tindakan yang ia lakukan. Ia merasa seperti ada beban berat yang menindif dadanya, membuatnya sulit bernafas, seolah-olah ia sedang kehabisan oksigen. Ia terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal sebodoh itu? Bagaimana mungkin aku begitu sombong dan angkuh? Ia merenungkan kembali setiap detail kejadian. Cara kakek itu berjalan dengan perlahan, cara kakek itu sholat dengan segala keterbatasannya, dan terutama cara kakek itu diam saat ia memarahinya. Ketenangan kakek itu, kesabarannya, kini terasa seperti cermin yang memantulkan keburukan dirinya sendiri, menunjukkan betapa kotornya hati Agus. Kakek Haji Abdullah tidak membela, tidak marah, tidak membela diri. Ia hanya menerima dengan penuh ketenangan dan keikhlasan. Itu adalah tanda kebesaran jiwa, tanda ilmu yang sejati, tanda kedekatan dengan Allah yang tidak bisa diukur dari gerakan sholat yang sempurna secara fisik. Agus menyadari bahwa selama ini ia terlalu berfokus pada bentuk, pada rupa, pada kesempurnaan lahiriah. Ia melupakan bahwa Allah melihat hati, Allah melihat niat, Allah melihat keikhlasan. Kakek Haji Abdullah dengan segala keterbatasan fisiknya karena usia, mungkin saja memiliki niat yang jauh lebih tulus, hati yang jauh lebih ikhlas, dan cinta kepada Allah yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ia telah salah dalam menilai. Pagi menjelang, mata Agus bengkak dan merah karena kurang tidur dan menangis semalaman. Ia merasa sangat lelah, namun hatinya masih dipenuhi kegelisahan yang tak berkesudahan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi dalam penyesalan. Ia harus menghadapi kesalahannya. Ia harus mencari maaf. Ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kedamaian kembali. Namun, bagaimana caranya? Apakah kakek Haji Abdullah akan mau memaafkannya setelah apa yang ia lakukan? Apakah jamaah masjid akan mau menerima kehadirannya lagi setelah kejadian memalukan itu? Semua pertanyaan itu berkecamuk dalam benaknya, menambah beban pikirannya yang sudah sangat berat. Ia memutuskan untuk tidak pergi ke masjid pagi itu. Ia merasa terlalu malu, terlalu hina untuk menginjakkan kaki lagi di tempat suci itu setelah apa yang ia lakukan. Ia duduk termangu di kamarnya, merenungkan langkah selanjutnya. Ia harus melakukan sesuatu. Aku harus minta maaf, bisiknya pada diri sendiri, suaranya parau. Aku harus menemukan kakek Haji Abdullah dan memohon ampunan darinya. Apapun konsekuensinya, aku harus menebus kesalahanku ini. Tekad itu mulai tumbuh, perlahan namun pasti.
Rasa malu masih ada, rasa takut juga masih menghantui. Tetapi tekad untuk memperbaiki kesalahannya kini lebih kuat, lebih membara. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan hatinya, untuk menebus dosanya, dan untuk kembali ke jalan Allah yang benar. Namun, mencari kakek Haji Abdullah tidak akan mudah. Ia tidak tahu di mana kakek itu tinggal, tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Ia hanya tahu nama, Haji Abdullah. Itu pun ia dengar dari jamaah masjid. Ia harus berani. Ia harus menelan harga dirinya yang sudah hancur. Ia harus menghadapi rasa malunya. Agus memutuskan untuk kembali ke masjid, bukan untuk sholat, tetapi untuk bertanya. Ia harus menelan harga dirinya, ia harus menghadapi tatapan-tatapan yang mungkin akan ia terima dari jamaah yang kemarin menyaksikan kejadian itu. Ini adalah bagian dari penebusan dosanya, sebuah ujian bagi kerendahan hatinya. Dengan hati yang berdebar kencang, Agus meninggalkan kamar kosnya. Langkahnya masih gontai, namun kini ada tujuan yang jelas. Ia berjalan menuju masjid yang kemarin menjadi saksi bisu keangkuhannya. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ia sedang berjalan menuju medan perang, menghadapi musuh terberatnya, dirinya sendiri, kesombongannya, dan rasa malunya. Sesampainya di masjid, suasana masih sepi. Hanya ada beberapa orang yang sedang membersihkan halaman dan serambi masjid. Agus melihat seorang bapak-bapak yang kemarin ikut berbicara kepadanya. Bapak yang memberitahunya siapa kakek Haji Abdullah. Bapak itu sedang menyapu dedaunan kering di halaman masjid dengan sapu lidi. Agus memberanikan diri mendekat. "Assalamualaikum Bapak," sapanya dengan suara pelan dan serak, hampir tidak terdengar. Bapak itu menoleh, menatap Agus. Ada sedikit keterkejutan di matanya, namun kemudian berubah menjadi tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kekecewaan dan sedikit rasa iba. Ia berhenti menyapu, menatap Agus dengan seksama. "Waalaikumsalam nak, ada apa kamu kemari lagi?" Agus menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maaf Bapak, saya ingin bertanya tentang kakek Haji Abdullah. Saya ingin tahu di mana rumah beliau." Bapak itu menghela nafas panjang, sebuah nafas yang terdengar berat. "Ada apa kamu mencarinya, nak? Apa belum cukup kamu menyakiti hatinya kemarin? Apa belum cukup kamu mempermalukan beliau di hadapan kami semua?" Nadanya tidak marah, tapi penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. "Saya tahu Bapak," kata Agus, suaranya bergetar menahan tangis. "Saya sangat menyesal. Saya ingin meminta maaf langsung kepada beliau. Saya tahu saya sudah melakukan kesalahan besar, dosa besar. Saya ingin menebus dosa saya. Saya tidak akan tenang sebelum beliau memaafkan saya." Bapak itu menatap Agus dengan seksama. Ia melihat ketulusan di mata pemuda itu, melihat penyesalan yang mendalam yang terpancar dari wajahnya yang pucat. Ia melihat bahwa Agus benar-benar terpukul dan ingin berubah. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya mengangguk. "Baiklah nak, saya akan beritahu kamu. Tapi kamu harus tahu, kakek Haji Abdullah adalah orang yang sangat sabar dan pemaaf. Beliau mungkin tidak akan menyimpan dendam, tapi perbuatanmu kemarin itu sangat melukai kami semua yang menghormati beliau. Beliau adalah panutan kami." Agus mengangguk, air matanya kembali menetes. "Saya paham Bapak, saya siap menerima konsekuensinya. Saya siap menerima apapun yang akan beliau katakan."
Bapak itu kemudian memberikan alamat rumah kakek Haji Abdullah. Rumah itu ternyata tidak terlalu jauh dari masjid, hanya beberapa blok saja di sebuah gang kecil yang tenang. Agus mengucapkan terima kasih berkali-kali, kemudian segera bergegas menuju alamat yang diberikan, hatinya berdebar kencang. Sepanjang perjalanan, jantung Agus terus berdebar kencang. Rasa takut dan cemas kembali menyelimutinya. Bagaimana jika kakek Haji Abdullah tidak mau menemuinya? Bagaimana jika beliau terlalu sakit hati dan menolak memaafkannya? Bagaimana jika ia diusir lagi, kali ini dari rumah kakek itu? Semua pikiran negatif itu berkelibat dalam benaknya. Ia sampai di depan sebuah rumah sederhana namun terawat rapi. Pagar kayu berwarna coklat yang dicat ulang, halaman depan yang dipenuhi tanaman hias yang tertata indah, dan sebuah teras kecil dengan beberapa kursi rotan yang terlihat nyaman. Rumah itu memancarkan aura ketenangan dan kedamaian, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat di sana. Agus menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya yang tersisa. Ia melangkah maju, membuka pagar kayu yang tidak terkunci, dan berjalan menuju pintu utama. Ia mengetuk pintu perlahan 3 kali dengan tangan yang gemetar. Tidak lama kemudian, Pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya, mungkin anak atau menantu kakek Haji Abdullah, muncul di ambang pintu. Ia menatap Agus dengan tatapan bertanya, sedikit curiga. "Assalamualaikum, Ibu," sapa Agus dengan suara pelan dan sopan. "Maaf mengganggu, saya Agus, saya ingin bertemu dengan kakek Haji Abdullah." Wanita itu mengerutkan keningnya, mencoba mengingat-ingat. "Agus, ada perlu apa ya?" Nadanya sedikit dingin dan curiga. Agus tahu ia harus jujur. Ia tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Saya adalah pemuda yang kemarin memarahi beliau di masjid, Bu. Saya datang untuk meminta maaf atas kelancangan saya." Wajah wanita itu langsung berubah. Ada sedikit kemarahan yang samar-samar terpancar dari matanya, namun lebih banyak kekecewaan dan kesedihan. "Oh, jadi kamu orangnya," katanya, suaranya dingin dan menusuk. Agus tahu ia harus jujur. Ia tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Saya adalah pemuda yang kemarin memarahi beliau di masjid, Bu. Saya datang untuk meminta maaf atas kelancangan saya." Wajah wanita itu langsung berubah. Ada sedikit kemarahan yang samar-samar terpancar dari matanya, namun lebih banyak kekecewaan dan kesedihan. "Oh, jadi kamu orangnya," katanya, suaranya dingin dan menusuk. "Bapak sedang tidak enak badan. Setelah kejadian kemarin, beliau jadi sedikit murung dan tidak nafsu makan." Hati Agus mencelos. Ternyata perbuatannya benar-benar melukai hati kakek Haji Abdullah, bahkan sampai membuat beliau sakit. Rasa bersalahnya semakin menumpuk. "Saya mohon, Bu, izinkan saya bertemu beliau sebentar saja. Saya benar-benar ingin meminta maaf. Saya tidak akan pergi sebelum beliau memaafkan saya. Saya mohon sekali." Wanita itu menatap Agus dengan tatapan menilai. Ia melihat ketulusan di mata Agus, melihat penyesalan yang mendalam yang terpancar dari seluruh tubuh pemuda itu. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya mengangguk perlahan. "Tunggu sebentar, saya coba tanyakan Bapak." Wanita itu masuk ke dalam rumah. Agus berdiri di teras, jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ini adalah momen kebenaran, momen di mana ia akan menghadapi konsekuensi dari kesombongannya, dari keangkuhannya. Beberapa menit terasa seperti keabadian, setiap detik terasa sangat panjang dan menegangkan. Akhirnya, wanita itu kembali. "Bapak bersedia menemuimu, silahkan masuk, tapi jangan lama-lama, Bapak masih lemah." Agus menghela nafas lega, sebuah napas yang terlepas dari beban berat di dadanya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah.
Interiornya sederhana, namun bersih dan rapi, dengan perabot kayu yang tertata apik. Di ruang tamu, di atas sebuah kursi kayu yang empuk, duduklah kakek Haji Abdullah. Beliau mengenakan baju koko putih yang bersih dan peci hitam. Wajahnya terlihat sedikit lebih pucat dari kemarin, namun tatapannya tetap tenang dan penuh wibawa, memancarkan kedalaman ilmu dan kebijaksanaan. Agus segera berlutut di hadapan kakek Haji Abdullah, menundukkan kepalanya serendah-rendahnya. "Assalamualaikum kakek," katanya, suaranya bergetar menahan tangis yang kini kembali pecah. "Saya Agus, saya datang untuk memohon maaf atas kelancangan saya kemarin di masjid. Saya benar-benar menyesal, saya telah berlaku sombong, menghina dan merendahkan kakek di hadapan banyak orang. Saya tidak tahu kalau kakek adalah pemilik masjid dan juga seorang ulama besar yang sangat dihormati. Saya sangat berdosa, saya mohon ampun kek." Agus menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata mulai mengalir deras, membasahi pipinya, membasahi lantai di bawahnya. Ia merasa sangat hina, sangat kecil di hadapan kakek itu, di hadapan kebesaran jiwa kakek itu. Kakek Haji Abdullah terdiam sejenak. Ia mengamati Agus yang kini berlutut di hadapannya, menundukkan kepala, menangis terseduh-seduh. Tidak ada kemarahan sedikit pun di wajah kakek itu, hanya ada ketenangan dan kebijaksanaan yang mendalam. Perlahan, kakek Haji Abdullah mengangkat tangannya yang keriput, menyentuh kepala Agus dengan lembut, sebuah sentuhan yang penuh kasih sayang dan pengampunan. "Bangunlah, Nak Agus," katanya, dengan suara yang pelan dan teduh, namun penuh kehangatan. Agus mengangkat kepalanya, menatap kakek itu dengan mata sembab dan merah. "Saya tidak pantas, kek. Saya telah melakukan kesalahan yang fatal, kesalahan yang tidak termaafkan." Kakek Haji Abdullah tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menenangkan hati. "Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, Nak. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu, bagaimana kita menyadari kekhilafan kita, dan tidak mengulanginya lagi. Itulah esensi dari taubat. Tapi saya sudah menghina kakek, mengusir kakek dari masjid Allah," isak Agus. Rasa bersalahnya masih begitu besar. "Bagaimana mungkin kakek bisa memaafkan saya yang sudah begitu lancang?" "Allah Maha Pemaaf, Nak Agus," jawab kakek Haji Abdullah dengan suara yang semakin teduh. "Jika Allah saja Maha Pemaaf, bagaimana mungkin saya yang hanya seorang hambanya tidak memaafkan sesama? Saya sudah memaafkanmu, Nak. Sejak kemarin saat kamu memarahiku di masjid, hati saya sudah memaafkanmu. Saya tahu kamu hanya belum memahami sepenuhnya arti dari ilmu dan adab." Kata-kata itu bagaikan embun penyejuk bagi hati yang sedang gersang dan Terbakar. Ia tidak menyangka akan mendapatkan respon seperti itu. Ia mengira akan dimarahi atau setidaknya ditatap dengan kemarahan dan kekecewaan. Namun, yang ia dapatkan adalah pengampunan yang tulus, kasih sayang yang mendalam, dan kebijaksanaan yang tak terhingga. "Terima kasih, kek," kata Agus. Suaranya masih bergetar, namun kini diselingi rasa lega yang luar biasa. "Terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya sangat berterima kasih." "Duduklah, Nak," ajak kakek Haji Abdullah, menunjuk kursi di sampingnya. "Jangan sungkan, mari kita bicara." Agus duduk dengan canggung, masih merasa tidak enak hati, namun perlahan ketegangan di tubuhnya mulai berkurang. "Nak Agus," kakek Haji Abdullah memulai, suaranya tenang dan penuh wibawa. "Saya tahu kamu memiliki ilmu yang banyak. Saya bisa melihat semangat belajarmu, ketekunanmu dalam menuntut ilmu. Itu adalah hal yang sangat baik, sebuah anugerah dari Allah. Ilmu adalah cahaya. Tapi ingat, Nak, cahaya itu harus menerangi, bukan membakar. Cahaya itu harus menuntun, bukan menyesatkan." Agus menelan ludah. Kata-kata kakek itu sangat menohok, langsung ke inti masalahnya.
Ilmu tanpa adab, tanpa akhlak, itu seperti pedang di tangan anak kecil yang belum tahu cara menggunakannya. Lanjut kakek Haji Abdullah, tatapannya lembut namun menusuk. Bisa melukai diri sendiri dan orang lain dengan sangat fatal. Kamu kemarin terlalu berfokus pada bentuk, pada rupa lahiriah, pada kesempurnaan gerakan. Kamu melupakan esensi dari ibadah, yaitu hati dan niat. Allah tidak melihat rupa dan harta kita. Allah melihat hati dan amal perbuatan kita. Saya tahu, Kek, Agus mengakui, suaranya parau. Saya terlalu sombong, terlalu merasa paling benar. Saya mengira semua orang harus sama dengan apa yang saya pahami. Kesombongan itu seperti debu di cermin, kata kakek Haji Abdullah. Menghalangi kita melihat kebenaran yang sesungguhnya, menghalangi kita melihat keindahan dalam keragaman. Allah tidak melihat rupa dan harta, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan. Solat saya memang tidak sempurna secara fisik karena faktor usia dan tubuh saya yang sudah rentah. Saya tidak bisa berdiri tegak sempurna, ruku saya tidak bisa lurus seperti anak muda, dan sujud saya membutuhkan waktu lebih lama. Tapi Allah Maha Tahu isi hati saya, Allah Maha Tahu niat saya yang tulus, dan Allah Maha Tahu bahwa saya sangat mencintainya, ingin selalu berada di rumahnya meskipun dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Agus mendengarkan setiap kata dengan saksama. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kakek Haji Abdullah terasa seperti pelajaran yang sangat berharga, jauh lebih berharga dari semua kitab yang pernah ia baca, jauh lebih berharga dari semua ceramah yang pernah ia dengar. Ini adalah hikmah yang langsung menyentuh relung hatinya. Ilmu itu ibarat air, kata kakek Haji Abdullah. Semakin banyak air yang kamu miliki, semakin rendah posisinya. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Begitu juga dengan ilmu. Semakin banyak ilmumu, semakin rendah hatimu. Itulah ciri orang yang berilmu sejati, orang yang benar-benar memahami makna dari ilmu Allah. Kakek Haji Abdullah kemudian bercerita tentang pengalamannya membangun masjid itu. Bagaimana ia dan masyarakat desa bekerja sama, bahu-membahu, mengumpulkan dana dari hasil pertanian mereka yang sederhana, dan membangun masjid itu dengan penuh keikhlasan dan semangat gotong royong. Ia bercerita tentang suka duka menjadi imam, membimbing umat, dan menghadapi berbagai tantangan dalam menyebarkan ajaran Allah. Kisah-kisah itu menunjukkan betapa besar pengorbanan, ketulusan hati, dan kesabaran kakek Haji Abdullah. Beliau bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang pejuang agama yang gigih. Agus merasa semakin kecil di hadapan kakek itu. Ia menyadari bahwa ilmu yang ia miliki masih sangat sedikit, sangat dangkal dibandingkan dengan lautan hikmah dan pengalaman hidup yang dimiliki kakek Haji Abdullah. Ia telah menilai permata dengan hanya melihat bungkusnya yang lusuh tanpa menyadari nilai sejatinya. Ia telah berlaku bodoh dan sombong. Saya mohon, Kek, kata Agus setelah kakek itu selesai bercerita. Suaranya kini lebih mantap, penuh dengan ketulusan. Izinkan saya belajar dari kakek, izinkan saya menjadi murid kakek. Saya ingin memperbaiki diri, saya ingin belajar adab dan akhlak yang mulia dari kakek. Saya ingin memahami Islam yang sesungguhnya, Islam yang penuh kasih sayang. Kakek Haji Abdullah tersenyum, senyuman yang memancarkan kebahagiaan dan kelegaan. Ilmu itu milik Allah, nak. Siapa saja boleh belajar. Kamu boleh datang ke sini kapan saja. Kita bisa mengaji bersama, berdiskusi, berbagi ilmu.
Tapi ingat, belajar itu bukan hanya tentang menghafal dan memahami. Belajar itu juga tentang mengamalkan, tentang merendahkan hati, tentang menebarkan kasih sayang kepada sesama, dan tentang selalu berprasangka baik. Sejak hari itu, hidup Agus berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi pemuda yang angkuh dan sombong. Ia menjadi seorang penuntut ilmu yang rendah hati, yang selalu siap mendengarkan, yang selalu ingin memperbaiki diri, dan yang selalu haus akan hikmah. Ia mulai rutin mengunjungi rumah kakek Haji Abdullah, belajar banyak hal dari beliau. Bukan hanya tentang ilmu agama yang mendalam, tetapi juga tentang kehidupan, tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan, tentang kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan tentang bagaimana mencintai Allah dan sesama dengan tulus dan ikhlas. Agus juga kembali ke masjid, namun dengan sikap yang sangat berbeda. Ia tidak lagi duduk di saf paling depan dengan dada membusung, merasa paling benar. Ia memilih tempat di saf yang lebih belakang, merendahkan diri, dan fokus pada sholatnya sendiri. Ia tidak lagi mengamati jamaah lain dengan tatapan menghakimi. Sebaliknya, ia mencoba melihat kebaikan dalam setiap orang, mencoba memahami setiap perbedaan, dan mencoba menebarkan senyum dan salam kepada siapa saja yang ia temui. Ia menjadi lebih ramah, lebih santun, dan lebih peduli. Beberapa jamaah masjid yang awalnya masih menatapnya dengan curiga dan dingin, perlahan mulai melihat perubahan drastis dalam diri Agus. Mereka melihat bagaimana Agus kini selalu membantu membersihkan masjid, bagaimana ia selalu ramah kepada anak-anak yang bermain di halaman masjid, dan bagaimana ia selalu mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Mereka melihat bahwa Agus benar-benar telah berubah dari seorang pemuda yang sombong menjadi seorang pemuda yang rendah hati dan berakhlak mulia. Agus sering membantu kakek Haji Abdullah dalam berbagai hal. Kadang ia membacakan kitab untuk kakek itu karena penglihatan kakek yang sudah mulai menurun. Kadang ia membantu membersihkan rumah kakek atau sekedar menemaninya bercerita tentang masa lalu. Kakek Haji Abdullah pun sangat menyayangi Agus, menganggapnya seperti cucu sendiri. Beliau sering memberikan nasihat-nasihat berharga kepada Agus, menuntunnya menuju pemahaman agama yang lebih holistik, penuh kasih sayang dan toleransi. Agus belajar bahwa ilmu yang sejati adalah ilmu yang membuat seseorang semakin dekat dengan Allah, semakin rendah hati, dan semakin bermanfaat bagi sesama. Ia belajar bahwa kesempurnaan sholat tidak hanya terletak pada gerakan fisik yang sempurna, tetapi juga pada hati yang khusyuk, niat yang tulus, dan kesadaran akan kebesaran Allah. Ia belajar bahwa Allah tidak memandang bentuk, melainkan isi hati. Ia juga belajar tentang pentingnya husnudzon, berprasangka baik kepada orang lain. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri, memiliki kisahnya sendiri, memiliki keterbatasannya sendiri. Tidak semua hal bisa dinilai hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Ada banyak hal tersembunyi yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Waktu berlalu, Agus tidak lagi mencari panggung untuk berdakwah, tidak lagi mencari pengakuan dari manusia. Ia memilih untuk berdakwah melalui perilakunya, melalui keteladanan, dan melalui kebaikan hatinya. Ia menjadi sosok yang disegani bukan karena ilmunya yang tinggi, tetapi karena akhlaknya yang mulia, karena kerendahan hatinya, dan karena kepeduliannya terhadap sesama. Ia menjadi penyejuk bagi masyarakat, seorang pemuda yang membawa kedamaian dan kebaikan dimanapun ia berada. Kisah Agus menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang di Semarang. Sebuah kisah tentang seorang pemuda yang terjatuh dalam kesombongan yang membinasakan, namun bangkit kembali dengan kerendahan hati yang mengagumkan. Sebuah kisah tentang bagaimana ilmu yang sejati harus diiringi dengan adab, akhlak, dan kasih sayang yang tulus. Agus kini selalu mengingat pesan kakek Haji Abdullah. Ilmu itu ibarat air. Semakin banyak air yang kamu miliki, semakin rendah posisinya. Begitu juga dengan ilmu. Semakin banyak ilmumu, semakin rendah hatimu. Itulah ciri orang yang berilmu sejati. Kata-kata itu selalu terngiang di telinganya, menjadi pengingat abadi akan pelajaran paling berharga dalam hidupnya.
Ia terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap harinya. Ia tahu bahwa perjalanan menuju kesempurnaan adalah perjalanan seumur hidup, sebuah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati yang tak terbatas. Ia tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti merenung. Agus, pemuda desa yang dulu merasa paling pintar, kini telah menemukan arti sejati dari kebijaksanaan. Ia telah menemukan bahwa kebenaran Allah itu luas, tidak terbatas pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab saja, tetapi juga terwujud dalam setiap interaksi antar sesama manusia, dalam setiap senyuman, dalam setiap maaf, dan dalam setiap tindakan kasih sayang yang tulus. Ia menemukan Islam yang lebih indah, lebih damai, dan lebih manusiawi. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari manusia. Yang ia cari hanyalah ridha Allah. Dan dalam pencarian itu, ia menemukan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta atau ilmu. Ia menemukan bahwa keindahan Islam terletak pada kesederhanaannya, pada keikhlasannya, dan pada kemampuannya untuk menyatukan hati-hati manusia dalam satu ikatan kasih sayang tanpa memandang perbedaan fisik atau status sosial. Agus seringkali duduk di masjid, memandang para jamaah yang datang dan pergi. Ia tidak lagi melihat kesalahan atau ketidaksempurnaan pada gerakan sholat mereka. Ia melihat saudara-saudaranya sesama Muslim, masing-masing dengan niat tulus untuk beribadah kepada Allah. Ia melihat keragaman, ia melihat keindahan, dan ia merasakan kedamaian yang mendalam di dalam hatinya. Sebuah kedamaian yang dulu tidak pernah ia rasakan. Kisah Agus menjadi legenda kecil di masjid itu, sebuah cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai pengingat akan bahaya kesombongan dan keindahan kerendahan hati. Dan Agus, dengan segala perjalanan hidupnya, kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah masjid megah di kota Semarang itu. Ia adalah bukti hidup bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kedua bagi hambanya yang tulus bertaubat dan berkeinginan untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mulia di mata Allah dan manusia. Ia belajar untuk selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, karena setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Agus kini memahami bahwa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang diri sendiri, tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu dan kesombongan. Ia belajar bahwa cinta Allah tidak hanya diwujudkan dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam berinteraksi dengan sesama, dalam memaafkan, dalam menyayangi, dan dalam berbuat kebaikan. Ia adalah contoh nyata dari sebuah transformasi, sebuah perjalanan dari kegelapan keangkuhan menuju cahaya kerendahan hati. Setiap kali ia melihat seorang tua yang kesulitan dalam beribadah, ia tidak lagi menghakimi. Sebaliknya, ia akan mendekat dengan senyum, menawarkan bantuan, atau sekadar memberikan salam yang ramah. Ia telah belajar bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, dan setiap hati memiliki nilai yang tak terhingga di matanya. Ia telah menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih berempati. Agus terus mengamalkan ilmunya dengan cara yang baru, dengan hati yang baru. Ia seringkali memberikan nasihat-nasihat ringan kepada anak-anak muda di masjid, bukan dengan nada menggurui, melainkan dengan sentuhan kasih sayang. Ia mengajarkan mereka pentingnya adab, pentingnya menghormati orang yang lebih tua, dan pentingnya menjaga lisan. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi pemuda yang mengulangi kesalahannya di masa lalu. Perjalanannya masih panjang, namun ia melangkah dengan keyakinan yang teguh, dengan hati yang lapang, dan dengan senyuman yang tulus. Ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya, membimbingnya menuju jalan kebaikan. Dan dalam setiap langkahnya, ia selalu mengingat pelajaran berharga dari kakek Haji Abdullah, sang ulama yang rendah hati, sang pemilik masjid yang penuh hikmah. Kisah hidup Agus adalah pengingat abadi bahwa kerendahan hati adalah mahkota bagi setiap penuntut ilmu,
Dan kasih sayang adalah pilar utama dalam beragama. Ia adalah Agus, pemuda yang menemukan jalan kebenaran sejati melalui sebuah kesalahan besar.